Oke, kembali lagi bersama saya Diki Bowo di channel HKK Saham. Pada video kali ini saya akan kembali sharing ya kepada teman-teman tentang salah satu fitur yang ada di Mandiri Sekuritas, yaitu Click Order. Di sekuritas lain itu seperti Mirai Asset itu kalau nggak salah namanya adalah Pass Order ya, adalah Pass Order. Kalau di sini di Mandiri Sekuritas itu namanya Click Order. Jadi di sini pada saat kita pertama kali buka tampilannya akan seperti ini ya, dan untuk masuknya teman-teman cukup masuk ke bagian order, selanjutnya pilih yang Click Order, maka tampilannya seperti ini. Nah, tampilan yang seperti ini adalah tampilan default ya, tanpa setting. Nah, di sini fitur yang saya jelaskan sekarang ini saya meyakinin adalah fitur yang dipakai market maker dalam mereka melakukan transaksi ya. Kenapa? Karena pada saat kita memakai Click Order ini untuk pasang bid ataupun pasang offer itu sangat cepat ya, di masing-masing harga itu sangat cepat. Nah, saya akan contohkan terlebih dahulu ini sebelum di setting ya. Misalkan saja saya mau pasang bid misalkan di 214 sampai di 200 misalkan. Nah, yang biasa sekali kan akan terjadi hal yang seperti ini ya, hal yang seperti ini. Jadi kita klik OK, maka akan muncul bid seperti ini, dan ini ya, yang biasa sekali kita lakukan yang hal yang seperti itu, dan itu kan saya rasa agak sedikit kurang ini ya, kurang efektif lah menurut saya bagi market maker, karena butuh waktu ya, butuh waktu dalam melakukan eksekusinya. Jadi saya rasa sih hampir nggak mungkin hal-hal yang seperti ini. Oke, di sini akan saya jadi perbandingan setelah saya menjelaskan, setelah saya edit ya. Oke, ini akan saya hilangkan dulu. Jadi cara menghilangkannya cukup tahan, klik dan tarik ke sebelah kiri, maka akan muncul notifikasi yang di sini bisa kita withdraw semua dulu ya. Oke. Nah, orderannya akan hilang semua, dan itu juga berlaku di sini ya untuk orderan selnya. Nah, karena di sini posisi saya nggak punya, jadi nggak bisa pasang sel ya. Oke, selanjutnya kita akan setting terlebih dahulu, dan di sini masuk aja ke bagian pojok kanan sebelah atas, kanan atas ya, ada gambar seperti kunci pas. Nah, di sini di bagian show order input konfirmasi screen, teman-teman itu klik aja atau pilih yang do not show ya. Setelah itu oke. Di bawahnya juga yang select one click order itu juga dicentang. Oke, setelah itu bagian balance estimasi. Balance estimasi adalah untuk melihat kita sedang profit atau minus berapa ya, nanti ada di bagian atas ini. Stop column ini ya berfungsi sebagai trailing stop, stop loss, seperti itu ya. Jadi kita centang juga. Setelah itu tekan konfirmasi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ tadi kan yang kita centang seperti balance estimasi, berarti di sini ya di bagian atas. Ini kalau teman-teman punya WiFi, di sini nanti akan muncul dia sedang minus berapa persen, persentasenya ya, uangnya berapa. Ini akan keluar di bagian balance. Nah, terus yang stop column itu adalah yang di bagian sini. Ini adalah stop column, ini juga adalah stop column, dan di bagian pojok lagi di bagian kiri ini kan ada kotak-kotak kecil. Ini adalah kolom withdraw ya. Jadi untuk kita withdraw, dan sebelah kiri juga sebelah kanan juga di situ ada kolom kecil-kecil, dan itu juga fungsinya sebagai withdraw. Oke, selanjutnya tadi kan saya sudah coba mencontohkan ya yang biasa kita lakukan, dan itu butuh waktu meskipun yang nggak lama-lama banget ya, tapi menurut saya market maker itu agak kesusahan ya kalau harus seperti itu. Nah, teman-teman bisa bandingkan nih dengan cara setelah saya setting. Nah, jadi saya akan pasang lagi misalkan di 212 ya, 212 sampai 200 misalkan.
saya akan pasang. It's a buy, 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 it's a buy. Oke, bisa dibandingkan ya, bahwasannya cepat daripada yang pertama. Nah, ini untuk proses pasang bid, dan saya rasa hal yang seperti ini itu sangat memungkinkan ya market maker pakai yang seperti ini, karena ngelihat pada saat bid itu terpasang itu kan seperti secara bersamaan ya, secara bersamaan dia pasang bid, dan pada saat mereka tarik bid juga itu kan terkesan atau kelihatan seperti bersamaan juga, dan itu hanya bisa dilakukan pada fitur seperti klik order atau fitur lainnya seperti pas order ya. Kalau di Mandiri Sekuritas atau klik order ini cukup satu kali klik. Caranya seperti apa? Caranya cukup teman-teman masuk ke bagian atas. Nah, disitu kan ada tanda biru. Di samping tanda biru ada kotak kecil lagi. Nah, tinggal klik di sana. Maka orderannya akan hilang, dan itu secara bersamaan. Nah, jadi saya rasa tidak berlebihan ya bahwa kalau saya bilang fitur yang seperti ini adalah fitur yang biasa dipakai market maker dalam melakukan transaksi atau pada saat mereka itu pasang dan cabut bidnya. Dan ini juga berlaku ya di sini ya, di bagian offer ya. Ya sekali lagi karena saya nggak punya, berarti ya, jadi saya nggak bisa mencontohkannya, karena pada saat saya klik itu nggak akan keluar lotnya ya. Nah, seperti ini. Tapi setidaknya teman-teman bisa mendengar suara kurang lebih seperti itu cepatnya dalam pasang offer ya. Dan untuk withdrawnya pun sama ya, dengan sekali klik. Kalau pasang 248 sampai 230 terus mereka pengen cabut misalkan ya, tinggal klik di sini, terus di bagian ada tanda merah ya, terus sebelah kanannya ada kotak juga. Nah, tinggal klik di sana, otomatis semuanya akan ke withdraw. Oke, selanjutnya stop loss. Nah, tadi buy sudah, sell sudah, sekarang stop loss. Nah, untuk stop loss sendiri di sini misalkan teman-teman pengen ikut HK di sini ya di 226 misalkan seperti itu ya, terus teman-teman itu memasang stop loss itu di 218 misalkan. Nah, pada saat di sini teman-teman pasang 218, jangan pasang di 218 ya. Jangan 218, melainkan turunkan satu tick di 216. Jadi setelah ini akan saya jelaskan kenapa diturunin satu tick ke 216. Nah, jadi pada saat teman-teman itu memasang resiko di 218 dan misalkan teman-teman itu tetap memasang di 218 ya, seperti ini. Nah, pada saat kondisinya di 218 itu berada di bid bagian atas, itu teman-teman langsung ke jual. Jadi orderannya atau stop lossnya itu langsung ke jual teman-teman. Pada saat 218-nya berada di bagian bid paling atas. Nah, makanya di sini kita turunin aja di 216 satu tick. Jadi kita meyakini kalau di 218-nya jebol, dia akan turun lebih dalam lagi. Nah, makanya daripada turun makin dalam, kita batasin satu tick. Dan di situ juga pada saat harga 218-nya di bid dan ternyata benar tuh mantul lagi, kita kan nggak sempat stop loss teman-teman ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kondisinya berjalan, misalkan kondisi berjalan ya 40.000 lot itu di 218, nah ternyata banyak, masif banget tuh penjualannya. Nah, teman-teman bisa aja sih stay di sini, stay di 218 ya, di kolom di situ ya, tinggal sekali klik berarti teman-teman langsung kejual tuh di 218. Nah, seperti itu untuk stop lossnya. Terus selanjutnya trailing stop. Nah, kalau trailing stop sih sebenarnya sama ya, seperti stop loss gitu. Jadi misalkan teman-teman sudah punya di harga 210 deh, di 210, terus sekarang harga di 226, artinya profitnya lumayan gede ya kalau untuk day trade.
Setelah itu, teman-teman, pada saat di 226 meyakini nih harganya bakalan ke 334, 334. Nah, pada kondisi yang seperti itu, teman-teman bisa pasang trailing stop. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu harga beneran akan naik apa justru dibawa, turun atau bahkan diguyur ya, seperti itu. Nah, jadi kita pasang aja di 220 di bagian sini. Oke, tadi punya di 210, harga sekarang 226. Kalau 226-nya 226-nya tidak kuat terus naik dan malah dibawa turun ke 220, itu bakalan terjual di 220 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa nggak kita pasang TP-nya langsung? Bisa, teman-teman. Tapi posisinya jangan di sini ya. Pasang posisi TP-nya jangan di sini. Sebab kenapa? Misalkan sekarang harga di 226. Selanjutnya teman-teman misalkan pasang TP di sini nih, pasang TP di 234. Nah, tapi ternyata pada saat di sini kan teman-teman artinya itu ikut antri ya. Kalau misalkan punya kecil 5 lot, nah artinya kan di situ teman-teman harus menghabiskan dulu 14.800 lot itu kan baru kejual ya, seperti itu. Nah, dan itu posisinya di opor dan ternyata 234-nya ini misalkan nggak dijebol dan punya teman-teman nggak kejual, alhasil harganya misalkan dibawa turun nih sampai 220. Nah, pada kondisi di 220 ini punya teman-teman juga tidak terjual ya. Pada saat meskipun di samping sini trailing stopnya dipasang, ini tidak akan terjual. Karena kenapa? Karena orderan yang sudah teman-teman punya itu sudah benar-benar masuk antrian ya. Sudah benar-benar masuk antrian. Kalau di sini ini adalah buy kondisi. Nah, oleh sebab itulah kalau pasang trailing stop dan taking profit stop loss trailing stopnya di bagian sini, taking profitnya juga di bagian sini. Seperti itu. Jadi ini kan kalau di sebelah sini ini adalah buy kondisi teman-teman ya. Jadi kalau harganya ke 234 teman-teman bisa langsung melakukan penjualan di 234. Tapi kalau harganya turun ke 220 trailing stopnya berarti kena nih di 220 seperti itu. Nah, jadi jangan sampai keliru ya pasang trailing stopnya di sini, terus di bagian TP langsung pasang di orderan sininya. Jadi langsung masuk gitu orderan. Kalau yang seperti ini kan kita belum masuk nih. Kalau teman-teman lihat saya klik di bagian sini. Teman-teman perhatikan lotnya ya 14.823. Kalau saya pasang di sini, ini tidak akan nambah di bagian sininya. Ini karena saya nggak punya juga ya, dan meskipun saya punya juga nggak akan nambah karena ini belum masuk orderan. Jadi ini buy kondisi. Nah, seperti itu. Hati-hati ya teman-teman untuk yang hal-hal yang seperti ini. Oke, kalau yang seperti ini nih benar-benar udah kekunci ya. Harganya sekarang 224 ya. Kalau turun 220 kita kejual, kalau naik ke 234 kita juga kejual juga atau masuk antrian juga seperti itu. Oke, trailing stop untuk buy tadi sudah, belinya atau pasang antrian dan cabut antrian secara cepat sudah, sell juga sudah, trailing stop sudah, stop loss sudah. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah buy on breakout. Nah, buy on breakout langsung pasang stop loss, langsung pasang trailing stop. Itu bisa dilakukan di sini teman-teman ya, langsung bisa. Misalkan teman-teman kondisi sekarang harga 224 ya, bidnya opernya di 226. Nah, misalkan resisten ada di 230 dijebol, teman-teman misalkan mau beli HK di 232 misalkan seperti itu ya, tinggal teman-teman pasang di bagian sebelah sini. Oke, jadi kalau 232-nya itu berada di oper, otomatis teman-teman akan HK di harga 232. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan kondisi sekarang harga masih di 226. Teman-teman sudah ancang-ancang antri beli buy on breakout di 232. Nah, kondisi yang seperti ini kan belum punya lotnya ya.
Nah, pada saat belum punya lotnya, teman-teman bisa langsung pasang stop loss dan juga taking profit. Caranya seperti apa ya? Langsung aja pasang, misalkan beli di 232 terus sell-nya atau stop loss-nya di 222 misalkan, ya pasang aja di sini. Terus misalkan 232 dapat, pengen jual di 240 misalkan, ya pasang juga di sini. Nah, pada kondisi yang seperti ini udah kekunci semua nih. Udah kekunci. Misalkan 232 dapat, stop loss-nya udah jelas di 222 dan untuk taking profit-nya pun udah jelas di 240. Nah, seperti itu teman-teman, sangat mudah ya. Sangat mudah dan sangat praktis sekali dan tentunya tidak memakan waktu dalam kita melakukan transaksi. Oke, ya seperti itu teman-teman, tentang fitur klik order. Ya selebihnya tentang ini ya, tentang chart ini bisa teman-teman pelajarin sendiri. Terus di bagian di sini sebelah sini sebenarnya ini masih bisa diedit ya. Di sini ada bagian edit. Di sini saya cuma taruh time, change dan quantity sama strength-nya. Padahal banyak lagi sih yang bisa kita pasang ya. Tapi ini saya hilangkan aja. Maka muncul seperti ini. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan pada video kali ini ya. Semoga video kali ini bisa lebih membantu lagi teman-teman dalam melakukan aktivitas di pasar modal ya. Dan tentunya harapan besar saya teman-teman bisa bertransaksi dengan nyaman dengan melihat video dari saya ini ya. Oke, di akhir video tidak lupa saya pengen menyampaikan satu afirmasi positif ya, yang nggak bosan-bosannya lah saya pengen sampaikan ke teman-teman ya. Semoga saja apa yang menjadi goals kita semua ya, yang nggak lain nggak bukan yaitu bebas secara finansial atau financial freedom itu akan secepatnya itu tercapai, atau paling enggak ada bayangannya lah seperti itu. Tapi yang jelas kita tetap menikmati prosesnya di pasar modal ini ya, pahit manisnya ya kita makan aja semuanya, dan kita yakin dan percaya suatu saat kita pasti akan sukses di pasar modal ini. Oke, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nantikan video saya selanjutnya dan tentunya masih seputar fitur-fitur yang bisa membantu kita dalam melakukan transaksi di pasar modal ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton. Happy cuan dan terima kasih.